Ya, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya pemirsa. Untuk Anda, Kepolisian Resort Labuhan Batu mengamankan oknum kepala sekolah madrasah yang tega mencabuli 9 orang anak didiknya. Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri ke daerah Aceh Tamiang. Sedikitnya 9 orang murid madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA di Desa Adian Torop, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi korban pencabulan oknum kepala sekolah berinisial PH alias Aseng. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus meminta tolong untuk memijat badan untuk kemudian merayu para korban. Tersangka berusia 40 tahun tersebut melakukan perbuatan cabulnya di 3 lokasi di kawasan sekolah, yaitu di kantor guru sebanyak 12 kali, di kantin 4 kali, dan di aula sekolah 6 kali. Total keseluruhan pelaku telah menjalankan aksinya sebanyak 22 kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai kasus pencabulan oleh oknum kepala sekolah madrasah di Labuhan Batu, kita telah terhubung pemirsa dengan Kapolres Labuhan Batu, ada AKBP James Hasudungan Huta Julu. Selamat siang, Pak James. Halo, selamat siang. Ya, Pak, perkembangan terkini, informasi terbaru dari penanganan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah madrasah ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Dari sejak kemarin, sejak kita lakukan press release terhadap pengungkapan tindak pidana cabul yang terjadi dengan korban dari anak-anak dari siswa kita, dari MDTA Al-Wasliyah Adian Torop, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sampai saat ini kita telah mengembangkan dengan jumlah korban 9 anak laki-laki yang merupakan siswa MDTA Adian Torop, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk pelaku atau tersangka yang telah kita terapkan pasal perbuatan cabul terhadap anak, ada 1 orang tersangka, yaitu PH alias Aseng. Yang bersangkutan adalah merupakan guru dan juga sebagai kepala sekolah pada MDTA Al-Wasliyah Adian Torop, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sampai saat ini kami juga dengan tim telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan perkara ini dengan mengajak para siswa yang ada di MDTA tersebut untuk berani menyampaikan, mengadukan apabila mereka juga termasuk korban dari tersangka. Namun sampai saat ini tim sedang bekerja untuk perkembangan-perkembangan mengenai jumlah korban akan kami informasikan lebih lanjut. Oke. Pak Kapolres, bagaimana kemudian tersangka ini melakukan aksinya? Sudah sejak kapan? Modus apa yang kemudian digunakan? Ya, jadi mengenai tempus delicti atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada saat salah satu korban kemudian melaporkan kepada orang tuanya, yang kemudian orang tuanya tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian, yaitu Polres Labuhan Batu, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PH. Polres Labuhan Batu kemudian secara cepat dengan quick response kita melakukan berbagai tindakan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka PH alias Aseng, yang pada saat itu yang bersangkutan sudah melarikan diri. Sehingga kami membentuk tim untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka PH alias Aseng, dan berhasil kami tangkap di Aceh Tamiang perbatasan. Sekian, Mbak. Oke. Kalau kondisi korban-korban sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya, kondisi korban dari 9 orang korban anak ini, kami sudah bekerja sama dengan Pemkab Labuhan Batu Utara, dengan penggiat-penggiat anak, dengan KPAID, untuk membentuk tim atau Satgas Trauma Healing. Jadi terhadap anak-anak yang menjadi korban, yang 9 orang anak laki-laki yang menjadi korban ini, kami lakukan trauma healing. Sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa, tidak mengalami trauma psikis, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas sekolah seperti biasa. Oke. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, ada kabar bahwa tersangka ini sempat berupaya untuk melarikan diri ke daerah Aceh. Bagaimana kemudian akhirnya tersangka bisa diciduk, diamankan oleh pihak kepolisian?
Ya, benar sekali seperti saya sampaikan tadi bahwa setelah dilaporkan oleh salah seorang korban kepada orang tuanya dan kemudian orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian yang tersangka PH atau alias Aseng ini melarikan diri ke daerah Aceh Amiang. Kemudian kami dari Polres Labuan Batu bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka PH alias Aseng dan berhasil kita tangkap. Dan saat ini terhadap tersangka PH alias Aseng sudah kita lakukan penahanan di rumah tahanan Polres Labuan Batu. Pak James, kejadian ini kan sudah dilakukan oleh pelaku kurang lebih sudah 3 tahun, Pak. Apakah sebelumnya memang sudah ada laporan mengenai perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini? Ya, jadi selama kurun waktu 3 tahun ini, para korban yang adalah anak-anak siswa tidak berani untuk menyampaikan atau mengadukan perbuatan tersangka ini kepada orang tua atau kepada pihak guru. Jadi selama 3 tahun ini tidak terjadi laporan, tidak ada laporan-laporan terkait dengan perilaku dari guru atau kepala sekolah ini. Sehingga baru kemudian dilaporkan pada tanggal 22 Mei 2023, ada salah satu korban melaporkan kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya melaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian kami menindaklanjutinya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak James, Kapolres Labuan Batu, Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak.